Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem reproduksi, khususnya alat reproduksi pada wanita, oogenesis, siklus menstruasi, sampai nanti pada perkembangan embrio dan proses melahirkan. Baik, kita mulai ya. Untuk sistem reproduksi pada wanita, kita mulai dengan alat reproduksi pada wanita yang terbagi menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi bagian dalam. Yang Ibu jelaskan di sini adalah alat-alat reproduksi bagian dalam. Nah, alat reproduksi bagian dalam yang pertama adalah ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum, berfungsi juga untuk menghasilkan hormon-hormon kewanitaan begitu ya, yaitu progesteron dan estrogen. Nah, nanti sel telur yang sudah berhasil dibuat oleh ovarium akan diovulasikan, ditangkap oleh fimbriae, kemudian nanti akan disalurkan melalui oviduk menuju ke dalam rahim. Nah, di oviduk inilah juga terjadi proses fertilisasi ya, fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Oleh sebab itu, pada beberapa usaha keluarga berencana, kita juga mengenal pengikatan oviduk ini, pengikatan tuba Fallopi ini ya, supaya tidak terjadi fertilisasi ovum dan sperma yang kita sebut dengan tubektomi ya. Nah, kemudian nanti embrio kalau misalkan dia berhasil dibuahi, sel telur berhasil dibuahi oleh sperma, di sepanjang perjalanan ini nanti terjadi perkembangan embrio. Pada fase blastula nanti embrio akan diimplantasikan di dinding rahim ini ya. Kemudian nanti si embrio akan mengalami perkembangan selama 9 bulan 10 hari sampai membentuk bayi yang sempurna di dalam rahim atau di dalam uterus ini. Kemudian dia akan dikeluarkan melalui serviks, melalui vagina untuk dilahirkan. Nah, pada alat reproduksi wanita yang tadi disebutkan di ovarium terjadi proses yang disebut oogenesis, yaitu proses pembentukan ovum ya. Nah, oogenesis itu sendiri terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap penggandaan, pertumbuhan, dan pematangan. Nah, pada oogenesis ya, pada tahap penggandaan, si oogonium nanti akan mengalami proses mitosis. Dia akan membentuk oosit-oosit primer. Sekali lagi, tahap penggandaan ini terjadi ketika kita masih dalam kandungan ya. Nah, kemudian setelah dilahirkan gitu ya, bayi perempuan, si oosit primer ini nanti akan mengalami proses istirahat atau fase istirahat ya, dimana nanti dia akan melanjutkan perkembangan menjadi oosit sekunder ya ketika memasuki masa pubertas. Ini yang kita sebut tahap kedua, yaitu tahap pertumbuhan, sekali lagi terjadi ketika wanita mulai memasuki masa pubertas. Nah, si oosit primer nanti akan mengalami pembelahan meiosis pertama yang terjadi secara unequal. Dia akan membagikan materi intinya ke dalam 2 sel yang berbeda, sehingga yang tadinya oosit primer 2N atau diploid, dia akan membagikan kromosomnya setengah ke dalam oosit sekunder dan setengah lagi ke dalam badan polar primer ya. Nah, terjadi secara unequal itu artinya apa? Artinya sitoplasmanya hanya diberikan kepada oosit sekunder ya, sehingga dia akan membentuk 2 buah sel yang tidak sama besar. Nah, kalau misalnya terjadi proses pembuahan, maka sperma nanti akan menginisiasi perkembangan oosit sekunder menjadi tahapan berikutnya ya, menuju ke tahapan berikutnya. Jadi oosit sekunder nanti akan mengalami proses meiosis yang kedua ya, secara unequal juga ya, sehingga menghasilkan sebuah ootit dan 1 badan polar sekunder, sedangkan badan polar primernya nanti akan membentuk atau membelah menjadi 2 badan polar sekunder, sehingga nanti di akhir masa oogenesis dihasilkan sebuah ovum fungsional dan 3 badan polar sekunder ya, yang masing-masing tentu saja ovum ini memiliki N kromosom ya. Jadi kalau misalkan di oogenesis ini tolong ditekankan dan diingat tahapannya apa saja dan terjadinya kapan gitu ya, karena di ketiga tahap ini terjadi pada masa-masa yang berbeda. Kemudian kita juga di sini akan membahas siklus menstruasi ya. Di siklus menstruasi ini ada beberapa hormon yang terlibat, diantaranya follicle stimulating hormone, kemudian luteinizing hormone, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Coba nanti kalian perhatikan di sini ada grafik-grafik. Grafik ini adalah grafik penanda hormonnya ya, di mana grafik-grafik ini sangat berhubungan dengan proses pembentukan sel telur yang ada di atasnya serta proses ketebalan dinding rahim yang ada di bawahnya ya. Tahapan yang pertama adalah yang disebut flow phase. Ini terjadi ketika si sel telur itu akan mulai terbentuk ya. Kemudian
nanti akan dihasilkanlah follicle stimulating hormone. Di sini follicle stimulating hormonnya mulai meningkat, begitu ya, kelihatan di sini. Follicle stimulating hormone sesuai dengan namanya, dia berfungsi untuk merangsang pematangan sel telur, merangsang pematangan follicle telur, sehingga nanti akan terbentuk follicle yang matang. Ini di gambarnya yang ini ya. Follicle yang sudah matang ini yang kita sebut dengan follicle degrap atau follicle yang matang. Follicle degrap ini nanti akan mulai menghasilkan estrogen. Oleh sebab itu nanti kalian akan melihat di sini estrogennya mulai meningkat. Coba ya. Ketika estrogen lagi tinggi-tingginya, si estrogen ini ternyata memiliki dua efek. Yang pertama adalah efeknya terhadap LH. Jadi ketika estrogen berada dalam kondisi puncak, si LH di sini akan dirangsang oleh estrogen untuk dikeluarkan. Ya, untuk dikeluarkan. Nah, LH-nya meningkat. Jadi estrogen itu pengaruh estrogen itu pertama meningkatkan LH. Kemudian yang kedua, coba lihat. Ketika si LH mulai naik, justru FSH turun. Nah, jadi fungsi dari estrogen yang kedua adalah menghambat FSH. Estrogen fungsinya dua. Satu, merangsang pengeluaran LH. Yang kedua, menghambat pengeluaran FSH. Nah, kenapa si LH ini sekarang ketika estrogen naik, kenapa LH harus mulai ditingkatkan, harus mulai naik? Karena ya, tadi diceritakan oleh Ibu, ini adalah follicle degrap, follicle yang sudah matang. Apanya yang sudah matang? Sel telur yang ada di dalam follicle tersebut. Ketika dikeluarkan LH ini akan merangsang ovulasi dari sel telur ini. Jadi sel telurnya nanti dilepaskan meninggalkan cangkang yang kita sebut dengan corpus luteum, di mana si corpus luteum ini akan menghasilkan progesteron. Oleh sebab itu nanti grafik progesteron di sini akan mulai naik gitu. Grafik progesteronnya akan mulai naik. Jadi ketika progesteron dihasilkan dan mencapai puncak tinggi-tingginya, lihat kandungan LH-nya. LH-nya justru melandai. Jadi fungsi progesteron ini fungsinya utamanya adalah menebalkan dinding rahim yang ini. Ya. Tapi fungsi yang lainnya selain dinding rahimnya tebal gitu ya, oleh karena pengaruh progesteron yang mulai disekresikan dalam jumlah banyak, ternyata dia juga melandaikan alias menghambat dari LH. Jadi sekali lagi progesteron dua fungsinya ya. Satu adalah merangsang penebalan dinding rahim. Yang kedua, fungsi dari progesteron itu justru akan menghambat pengeluaran LH. Gitu ya. Nah, ini nanti diaplikasikan ke KB hormonal ya. KB hormonal itu adalah jenis KB diantaranya adalah KB suntik misalkan, atau KB pil, atau juga KB implan gitu ya, yang sebetulnya KB itu adalah menggunakan estrogen dan progesteron ya di dalamnya. Nah, si KB itu kalau misalkan kandungan utamanya adalah estrogen ya, maka si fungsi pil KB atau suntik itu kalau kandungan utamanya estrogen, tadi kita lihat estrogennya lagi tinggi, dia akan merangsang LH gitu ya, untuk mengeluarkan LH, jadi merangsang LH. Tapi kalau misalkan estrogen tinggi juga ternyata dia akan menghambat FSH. Intinya kalau estrogennya tinggi, si FSH mau dikeluarkan ya. Jadi kalau kita makan pil KB yang mengandung estrogen, tidak akan dikeluarkan si FSH teh ya, sehingga nanti tidak akan terbentuk follicle sel telur, tidak akan terjadi pematangan sel telur. Jadi kalau kita minum pil KB yang mengandung estrogen, intinya itu adalah menghambat sekresi FSH sehingga sel telur tidak akan dihasilkan. Tapi kalau kita misalkan meminum pil KB yang mengandung progesteron, itu ternyata dia kan menghambat LH ya, dia menghambat LH si progesteron itu. Jadi kalau kita makan pil KB yang mengandung progesteron gitu ya, si LH-nya akan dikeluarkan, sehingga meskipun terjadi pematangan sel telur, tapi LH pada akhirnya tidak dikeluarkan sehingga tidak terjadi proses ovulasi. Ya, jadi harus diingat bahwa KB hormonal itu intinya adalah untuk mencegah pembentukan sel telur, ya.
Anak-anak, untuk bagian pertama mungkin cukup sekian dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan bagian kedua.